Di video kali ini aku pengen bahas 5 chord paling worship untuk pemula di kunci C. Chord ini aku ajarin ke belasan ribu orang yang pernah join free class aku. Dan mereka mau dari lagu praise, lagu worship, open worship, mau yang gereja karismatik, gereja injili, semuanya jadi bisa mainnya manis. Nah, videonya aku struktur dimana makin ke belakang makin susah, tapi chordnya makin manis dan makin worship. Daripada kita dari C langsung ke F, saran aku coba pakai chord ini. Nah, itu jadi manis banget, teman-teman. Jadi apa sih ilmu di belakang itu? Jadi dari C ke F ini kan udah bosenin banget. Jadi daripada teman-teman langsung loncat, kita memakai yang namanya passing chord. Nah, passing chord adalah chord yang menjembatani antara satu chord ke chord lainnya. Nah, passing chord ini kan ada banyak sekali, teman-teman. Jadi ada rumusnya nih, tiap passing chord tuh ada rumusnya sebenarnya. Kalau dari C ke F, kita tuh bisa memakai konsep namanya 2-5 theory. Nah, 2-5 theory ini apa? Artinya kita memakai 2 minor sama 5 dari chord yang kita pengen tuju. Contohnya, kalau di lagu ini, kita melihat kan, kalau contohnya dari C ke F, chord tujuannya adalah si F ini. Ini adalah chord yang kita pengen tuju. Jadinya kita hitung 2 minor sama 5 dari si F. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat 2-nya adalah G, 5-nya adalah C. Jadi kita main 2 minor sama 5 baru ke F. Cuma kalau teman-teman lihat tadi tuh aku pas memainkan lagu ini G minor, aku nggak main C, tapi aku mainnya chord ini. Nah, ini chord apa ini? Ini chord yang cukup spesial, teman-teman. Jadi ini chord di mana teman-teman, tadi kan kita udah lihat ya bahwa sebenarnya aslinya kita tuh harus dari C ke F-nya itu tuh pakai G minor, C baru F. Tapi C-nya ini aku ubah jadi C augmented. Jadi C augmented ini adalah chord di mana aku main chord C nih, 5-nya aku naik setengah. Nah, ini namanya C augmented. Jadi C augmented ini adalah chord yang cukup disonan, teman-teman ya. Chord yang tegang. Ya, kalau teman-teman denger tuh tegang banget ya, teman-teman ya. Jadi chord augmented ini, sekali lagi, tujuannya tuh untuk menegangkan suatu chord. Dan ini, kalau pas kita main G minor dan C ini nih, kita tuh boleh menegangkan chord C ini. Karena emang kita tuh pengen ke chord F mayor. Jadi chord 5 dari chord apapun, itu tuh harus tegang. Jadi kita menambahkan ketegangan itu sebenarnya oke banget. Cuma teman-teman, tadi kalau pas teman-teman lihat cara aku mainnya dari G minor, aku ke C augmented, tapi bawahnya tuh F sharp, teman-teman. Jadi what's going on? Nah, ini konsepnya adalah pas teman-teman dari C ke F nih, teman-teman. Kan kita lihat dari G minor, terus mestinya kan ke F ya. Tengah-tengah kita masukin C. Nah, tapi kan sebenarnya alangkah baiknya kalau kita bassnya tuh menurunnya urutan. Nah, jadi itu konsep yang aku pakai. Jadi daripada G minor, terus aku ubah C, F. Nah, aku tuh G minor, aku paksa ke F sharp, teman-teman. Jadi biar urutan bassnya turun ke bawah tuh pelan-pelan. Jadi di telinga juga enak. Nah, jadi itulah konsep di belakang dari pergerakan chord tadi. Yang kedua, kamu bisa main begini. Tapi kenapa nggak mainnya begini aja? Nah, jadi manis sekali. Nah, jadi konsep di belakang ini seperti apa? Jadi teman-teman, kan tadi lihat, ini ada C, F, G. Ya, F-nya ini nih, coba kita ubah, teman-teman. Kita ubah menjadi D7. Nah, jadi ini konsepnya seperti apa? Konsepnya teman-teman memakai chord 5 dari chord tujuan, ya. Jadi kalau contohnya nih, aku memakai chord C, terus aku ke chord G, lihat, G itu kan adalah chord tujuannya. Kita hitung 5-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat D kan? Kita memainkan D mayor. Tapi kalau teman-teman sadar, tadi aku nggak main D mayor doang, tapi aku mainnya D7. Nah, jadi konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah teman-teman mengubah D-nya menjadi yang namanya chord D dominan 7. Nah, D dominan 7 itu cara mainnya gimana? Coba teman-teman bentuk D mayor. Teman-teman D-nya ini nih, teman-teman kurang 1, setengah, kurang setengah lagi, dapat ini nih.
Nah ini namanya D dominan 7 teman-teman. Ini adalah chord yang tegang ya. Tapi sekali lagi emang kita tuh pengen menegangkan chord ini. Karena kita tuh kalau chord 5 dari chord tujuan, chord 5-nya tuh pasti selalu tegang. Ya mau chord apapun, contohnya F nih. Kita pengen main chord 5-nya sebelum masuk ke tujuan, kita main C7 baru F. Gitu teman-teman konsepnya. Kamu yang pengen diajarin aku langsung cara main piano worship jadi manis, bisa cek deskripsi di bawah untuk daftar. Yang ketiga, kamu chordnya begini. Kenapa nggak mainnya begini aja? Manis banget. Jadi kalau teman-teman lihat, tadi kan aslinya progresinya adalah C, E minor, A minor. Nah, E minornya aku ubah jadi chord ini. Ini kalau teman-teman dengar chord yang sangat-sangat crunchy. Jadi ini chord yang, dan juga manis ya teman-teman ya. Selain manis juga crunchy. Jadi emang ini chord yang sering banget dipakai di lagu-lagu funk. Jadi benar-benar kenapa kedengeran crunchy? Karena kalau teman-teman kita benar-benar perhatikan isian chordnya, contohnya kita main di C nih. Kita lihat ada interval mayor 7, in which ini adalah interval yang sangat disonan teman-teman. Jadi kayak ketabrak gitu, jadi makanya kedengeran crunchy. Nah, jadinya teman-teman, ini tuh bisa kita pakai di chord dominan. Jadi kita sebenarnya menyerupai konsep sebelumnya. Dari C ke A minor, kita bisa lihat chord 5 dari si A minor. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin, nah. E mayor kan. Kita bisa lebih tegangin dengan cara menambahkan 7-nya. Jadi E-nya kita kurangin 1, dapat E7. Nah, tapi kita juga bisa masukin pemanis lagi, teman-teman. Nah, pemanisnya adalah kita tambahkan sharp 9, teman-teman. Atau gampangnya, biar teman-teman jadi paham, ini E7. Tapi atasnya kita tambahin minornya, teman-teman. Jadi chordnya seperti ini. Jadi ibarat kayak E mayor tambah E minor. Nah, jadi sebenarnya konsepnya begitu. Cuma kita buang 5-nya, kita buang ininya, terus kita tambahin 7. Nah, dapatlah chordnya. Dan chord ini tabrakan antara si 3 mayor sama 3 minor ini, teman-teman. Wah, ini yang membuat chordnya jadi super spesial. Asik. Kamu chordnya begini. Kenapa nggak jadi begini? Enak sekali, enak sekali. Jadinya kan awalnya progresinya kan C sama F doang. Nah, cuma kan bosan banget ya kalau C sama F doang ya. Jadi yang biasanya kita bisa lakukan adalah dari C ke F-nya kita bisa tambahkan passing chord. Jadi chord yang menjembatani antara satu chord dengan chord lainnya. Nah, passing chordnya mau bagaimana? Jadi ini adalah kita meminjam chord dari kunci lain. Dan ini sering banget dilakukan ya teman-teman ya. Especially di lagu-lagu worship. Jadi pas dari C kita pengen ke F teman-teman. Kita tambahin dulu chord ini. B flat ya atau bass. Ini kita pinjem dari kunci S sebenarnya teman-teman. Ya, kita pinjem. Enak sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa memakai B flat ini untuk kita ke chord F. Jadi emang ini harus hafalan aja teman-teman. Tapi yang aku lakukan adalah daripada aku langsung ke F, aku tuh buang F-nya ke sini. F on A. F on A ini chord apa? Ini namanya inversion teman-teman. Dimana kita memutar chordnya. Jadi F kan begini. Coba kita F-nya taruh ke atas. Nah, diputer kan teman-teman ya dari sini ke sini. Kita puter. Nah, kita putar lagi contohnya. Nah, kan enak nih teman-teman, ya. Jadi kalau kita bisa puter chordnya, teman-teman, menghasilkan suara yang berbeda-beda. Dan kalau kita mainkan, kan kita main abis itu B flat. Nah, daripada kita loncat ke F, kita lihat chord apa yang paling dekat dengan si bass ini. Ada C. Nah, abis itu kan B flat, terus kita ke F. Nah, F bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah, kan jelas ya, paling dekat adalah ini teman-teman. Yang paling dekat dengan sama bass kan. Nah, jadi kita mainnya begitu. Manis sekali teman-teman ya. Manis sekali. Yang kelima, bosen kan main chord F, G, E minor? Coba F, G-nya ganti jadi chord ini. Jadi manis sekali. Jadi teman-teman, konsep di belakangnya untuk ini adalah again, kita tuh pengen banget bassnya tuh turun secara pelan-pelan. Dan ini namanya voice leading teman-teman. Jadi kita bassnya tuh jangan sampai kalau kita main C, F, G, C, itu kan locot-locot tuh.
Kalau kita bisa buat se-flowing mungkin itu bakal jadi enak sekali. Jadi bassnya tuh nggak loncat jauh-jauh, teman-teman. Nah, jadinya kalau dengan ilmu ini, teman-teman, kita bisa lihat bahwa pas dari F ke G ke E minor itu kan loncat-loncat, teman-teman. Teman-teman tuh aku ada trik ya, trik di mana teman-teman tuh biar turunnya tuh bisa pas. Jadinya urutan ke bawah terus. Nah, jadi ilmunya teman-teman pakai chord F sharp diminished. Nah, jadi ini gimana cara membentuk chord diminished ini? Contohnya kita buat dari C ini. Cara main C diminished adalah E-nya kurang setengah, G-nya kurang setengah. Dapat C diminished. Kan kita kan pengen targetnya ke E minor, teman-teman. Jadi kita tuh pengen memaksa untuk bassnya tuh turun-menurun secara pas. Nah, F sharp ini kebetulan cocoknya memakai F sharp diminished, teman-teman ya. Jadi pakai F sharp diminished, enak sekali. Terus kita turun pelan-pelan. Ke F minor. Jadi F minor itu kita pinjem chord dari kunci lain, teman-teman. Jadi emang cukup advance. Sekali lagi, jadi for now terima jadi dulu aja. Yang penting intinya kita tuh pengen banget ke E minornya flowing, ya. Jadi pakai F sharp diminished, terus kita ke F minor. Nah, ini juga secara voice bagus banget ya, karena ininya turun setengah, ininya turun setengah. Enak sekali. Baru ke E minor. Enak sekali. Jadi aku langsung contohin aja ya. Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.